بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Ini suara luar ya? Ahibati fillah, kembali kita sama-sama mempelajari dari hadis Al-Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang berkaitan tentang penjelasan tentang bahwa perkara-perkara yang halal sudah dijelaskan dan perkara-perkara yang haram juga sudah dijelaskan. Makanya di sana kaidah al-aslu fil asl mubah. Asal dari segala perkara itu adalah dibolehkan kecuali yang diharamkan. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya perkara yang diharamkan itu sudah dijelaskan. Perkara yang haram sudah dijelaskan. Maka tinggal lagi kita mempelajari apa saja perkara-perkara yang haram itu. Kemarin sudah kita sampaikan di dalam ayat surah Al-Maidah tentang perkara-perkara yang diharamkan, yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian bangkai, wad-dam darah, damul masfuha darah yang mengalir, maka itu diharamkan. Wa lahmul khinzir, kemudian daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, kemudian sembelihan yang disembelih atas nama selain Allah, dan juga sembelihan untuk kepada selain Allah, ini juga haram. Kalau disembelih atas nama selain Allah, di luar dari pembicaraan yang menyembelihnya adalah Yahudi atau Nasrani,
Yahudi atau Nasrani, karena ada ayat khusus yang menjelaskan penyembelihan mereka Ahlul Kitab dibolehkan. Walaupun ini banyak perselisihan di kalangan para ulama. Akan tetapi kalau penyembelihan yang tidak mengatasnamakan Allah atau penyembelihan selain atas nama Allah, itu zatnya yang haram. Itu zatnya yang haram. Kalau penyembelihan untuk selain Allah, penyebab pengharamannya adalah karena penyerahan kepada selain Allah. Walaupun dia menyembelih pakai bismillah, dia pakai bismillah, dia sembelih bismillah dengan mengatasnamakan Allah bismillah, tapi penyembelihan itu diperuntukkan untuk kepada selain Allah, entah itu para jin atau selainnya, maka hukum dari sembelihan atau hewan tersebut maka haram untuk dimakan, walaupun dia pakai bismillah. Namun karena dia menyembelih penyerahan kepada selain Allah, diperuntukkan kepada selain Allah, maka ini haram. Kalau yang tadi menyembelih atas nama selain Allah, berarti dia menyembelih tidak mengatasnamakan Allah, maka itu juga sembelihannya haram. Paham ya jemaah? Baik. Mumtaz. Sembelihan yang pertama di dalam ayat ini, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, apa saja penyembelihan yang mengatasnamakan selain Allah, yang namanya selain Allah dia sebut dalam menyembelih itu, maka ini haram. Entah itu walaupun zat atau hewan yang disembelihnya itu adalah halal, ayam, kambing, cuman demi Ka'bah dia katakan disembelih. Bagaimana dengan ahli kitab tadi? Bagaimana dengan penyembelihan ahli kitab? Itu kita katakan tadi di luar dari pembahasan ahlul kitab, karena sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah di ayat kemarin di ayat yang kelimanya, itu ada dalil khusus untuk penyembelihan ahli kitab. Ada dalil khusus penyembelihan dari ahlul kitab. Nah, bagaimana orang yang tidak sholat? Syekh Utsaimin mengatakan jangan makan. Baik. Orang yang dia taruh statusnya muslim kan? KTP-nya muslim. Fulan agama Islam. Dibosarkannya KTP-nya, dilengketkan di tempat potongannya. Baca, si fulan agama Islam. Bahkan ada yang pakai lobe, pakai peci. Tapi tahu kita dia tidak sholat. Bukan yang lain yang tahu. Kita tahu itu dia tidak sholat.
Para ulama mengatakan tidak boleh memakan sembelihan yang tidak sholat, sekalipun dia menyembelihnya atas nama Allah. Kenapa Ustaz Ahlul Kitab boleh dimakan, sembelihan Yahudi Nasrani boleh dimakan, kok dia statusnya Muslim tidak boleh dimakan? Pertanyaannya, dia agama apa? Islam, mana bukti keislamannya? KTP-nya dibosarkannya spanduk di situ, nama sebulan agama Islam. Makanya disitulah kata para ulama, sembelihan, kenapa sembelihan orang yang tidak sholat tidak boleh dimakan? Karena dia tidak termasuk agama apapun, gak jelas agamanya. Yahudi tidak, Nasrani tidak, siapalah Yahudi dia boleh dimakan, atau Nasrani dia boleh dimakan. Ini Islam pun tidak, Yahudi tidak, Nasrani tidak, Islam pun tidak. Jadi agama apa dia? Paham ini Pak? Nah, ahibati fillah, kata banyak para ulama, walaupun terjadi perselisihan para ulama ya, hukum orang yang meninggalkan atau status orang yang meninggalkan sholat, status orang yang meninggalkan sholat, statusnya apa? Sebagian ulama mengatakan dia sudah keluar dari Islam berdasarkan al-ahdu bainana wa bainahumul shalah, pembeda antara kami, kata Nabi SAW, dengan mereka selain Muslim adalah salat. Kemudian di kalangan para sahabat mengatakan tidak ada yang menyebabkan di zaman sahabat itu, tidak ada yang menyebabkan kekufuran, kekafiran di kalangan para sahabat kecuali meninggalkan salat, kecuali meninggalkan salat. Maka banyak riwayat-riwayat masalah ini, sehingga dengan ini sebagian ulama, orang yang meninggalkan salat maka jatuh kepada hukum kekafiran. Artinya sudah di luar dari agama Islam. Bukankah kata Nabi SAW, Buniyal Islamu ala khamsin, Islam seseorang dibangun pada dirinya ada 5. Kalau terbangun, kalau dia melaksanakan 5 ini, maka sudah terbangun Islam pada dirinya. Bagaimana kalau seseorang itu tidak sholat? Kemudian kata Nabi SAW, as-salatu, sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Bayangkan sebuah bangunan tak pakai tiang, apa agamanya? Bagaimana kondisi agamanya? Berarti bangunan itu hancur. Pantaskah dia dikatakan lagi Islam sedangkan bangunan itu hancur? Kenapa bangunan itu hancur? Tiangnya tidak ada tiangnya. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Kalau dia bertiang masih kuat kokoh, walaupun mungkin mereng-mereng. Bagaimana kalau bangunan tidak pakai tiang? Maka di sinilah kehancuran, keguguran agama Islam dia. Sebagian ulama, orang yang meninggalkan salat meyakini salat itu wajib. Orang yang meninggalkan salat meyakini salat itu wajib, maka ini masuk dosa besar. Maka ini termasuk dosa besar. Belum sampai mereka mengkafirkan. Sebagian ulama belum sampai mereka mengkafirkan. Masih pelaku dosa besar.
masih dia seorang fasik, seorang fasik. Tetap kalaupun dia tidak kafir, kalaupun dia tidak sampai kepada keluar dari agama Islam, namun masih status fasik, namun masih status dosa, pelaku dosa besar. Kalau dia menghukumi pelaku dosa besar tidak sampai kepada keluar dari agama, berarti sembelihannya boleh atau tidak? Nah, sembelihannya masih boleh dimakan. Kalau berpendapat bahwasanya dia masih pelaku dosa besar, masih fasik, namun kita seorang muslim yang taat tetap kurang dia menyembelih. Makanya orang menyembelih ini kalau bisa benar-benar sahihlah agamanya. Kenapa jemaah? Sembelihan itu akan berpengaruh pada diri kita. Nah, tidak tahu, tidak harus. Tapi kalau kita tahu tetangga kita dia atau nampak kita dia kesehariannya tak pernah sholat, kita yang tahu. Kalau kita tidak tahu, boleh dimakan. Maka ucapkan bismillah, sehingga dengan itulah menghilangkan keraguan kita. Ucapkan bismillah. Maka ya habibillah, orang menyembelih ini luar biasa. Orang yang faham hukum, termasuk misalnya penyembelihan, syarat penyembelihan itu kan harus ada nih. Di samping dari dia membacanya, di samping dari dia orang yang taat. Makanya orang-orang dulu dipanggil orang yang membeli. Mereka menangkap ayam, oh coba sembelihkan sama orang soleh itu. Tahu ya dia menyembelih, tapi sadar diri dia disembelihkannya sama orang soleh. Walaupun orang soleh di sini disebut di kalangan mereka. Coba sembelihkan sama orang. Kenapa? Tidak sembarangan. Termasuk juga harus dia tahu fikih dalam menyembelih. Ini ada urat-urat yang harus wajib putus. Kalau tidak putus, tak sah penyembelihan. Di sini ada 3 urat. Yang cukup satu saja putus sudah sah. Kalau 2, di sini mustahabnya, sunnahnya, harusnya. Kalau 1 ini tidak putus, tidak sah penyembelihan. Kalau tidak sah penyembelihan, bagaimana kita memakan dagingan itu? Terkadang menyembelih ayam itu cuma tik, udah, tik. Putus enggak urat yang 3, yang 1 itu yang wajib tuh. Lalu itu kita makan. Penting mati katanya. Putih kan? Cek. Hanya berapalah yang kedalaman masuk ke dalam, kalau dilihat uratnya apakah itu putus atau tidak. Faham ya? Jadi ahibati fillah, kalau berbicara na'am, dia makanya subhanallah. Cuman kalau itu belum kita tahu kepribadian seseorang yang tukang jagal atau yang penjual dari ayam, kalau dia tahu muslim, maka hukumi secara zahir dia muslim. Makanya kalau ana sering membeli ayam per ekor, saya minta menyembelih. Bang, 1 ekor bang, saya menyembelih. Saya minta saya menyembelih. Di situ saya bahkan
kemudian bismillah. Sampai urat itu harus nampak putusnya. Setelah dia masukkan, saya tengok, mana ayam saya? Jangan bertukar lagi. Mana ayam saya? Perhatikan. Pengaruh jemaah, pengaruh. Pengaruh cuma yang masuk ke dalam diri kita ini perkara yang belum jelas akan pengaruh kepada ibadah kita, pengaruh kepada ketakutan kita sama Allah. Makanya kita benar-benar mencari Allah. Jemaah, terkadang ustadz juga itu harus diundang untuk menyembelih. Tapi terkadang untuk ustadz itu apa? Kepalanya katanya, karena dia menyembelih katanya. Enggak mesti harus ustadz, enggak. Cuman disitulah masyarakat tuh ketakutannya di dalam penyembelihan itu. Berhati-hatinya mereka di dalam penyembelihan itu. Tak sembarangan orang. Berapa orang mengundang saya menyembelih, padahal dia bisa. Hanya menyembelih saja, habis itu pulang. Alhamdulillah, sorenya diantarkan gitu. Jadi subhanallah, itulah ahibati fillah. Jadi apakah bagaimana salatnya? Apakah salatnya itu ahibati fillah, satu salat saja termasuk di dalamnya yang ditinggalkan? Bagaimana dengan 5 salat? Satu salat saja itu bisa, kalau ditinggalkannya dengan malas, itu masih diperselisihkan para ulama, diperselisihkan, didebatkan ulama agama kita. Debat besar-besaran tentang orang yang meninggalkan sholat walaupun satu sholat. Para ulama berdebat besar tentang status agama kita yang meninggalkan sholat. Itu karena besarnya bahayanya itu. Kalaupun tidak sampai kepada kekafiran, kekufuran, atau keluar dari Islam, tapi hampir akan bisa celaka, menghancurkan dirinya. Apalagi kalau dia kelima waktunya tidak sholat. Faham ini jemaah ya? Baik. Wa ma uhilla li ghairillah bihi. Apa-apa yang penyembelihan atas nama selain Allah. Menyembelih selain nama Allah juga haram. Menyembelih tidak menyebut nama Allah, naam, termasuk di dalamnya. Menyembelih menyebut nama Allah tetapi diperuntukkan untuk selain Allah juga haram. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyah wan natihah. Ini sudah kita apa kan? Munkhaniqatuh itu yang tercekik, hewan yang tercekik, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, haram. Wal mawqudah, hewan yang dipukul atau tertimpa mati, belum sempat disembelih, maka ini haram. Wal mutaraddiyah, hewan yang jatuh dari tinggi, jatuh mati, atau jatuh ke sumur mati, maka ini haram. Ayam atau kambing jatuh ke sumur, mati di situ. Walaupun masih segar, masih beda satu setengah jam matinya. Setengah jam mati, baru mati ya, setengah jam. Matinya itu masih baru, setengah jam yang lalu. Ini sayang ini Ustaz, dimakan, gak boleh. Haram dimakan. Kenapa rupanya Ustaz kalau dimakan dagingnya itu?
Udah mati dia, udah mati jatuh nih. Mati kambing itu masuk ke sumur. Sumur itu sumur tua, tak tahu orang kambing ini begitu santai-santai, pup masuk. Nggak ada yang mau ambil, nggak ada yang mau selamatkan. Mati di situ. Tiba-tiba yang punya kambing cari. Baru 30 menit yang lalu baru matinya. Masih diangkat, segar lagi. Karena masih apa? Masih baru mati. Belum sampai 1 malaman, 2 malaman, belum. Masih 30 menit yang lalu. Bolehkah dia sembelih? Yang sudah mati dia sembelih, dia masak? Tidak boleh. Haram sudah dagingnya. Kalau dimakan kenapa Bapak Ustaz? Apakah penyakit? Itu kita katakan jamaah, sembelihan yang tidak bagus itu akan berefek pada diri kita. Coba kita bayangkan, fikirkan, kalau dimakan kenapa rupanya? Apakah kita mati makan itu? Seandainya kambing yang mati itu dikasih makan kelele, boleh nggak? Misalkan punya peternak lele, boleh nggak? Ini Masya Allah. Dagingnya tadi kemudian diberikan ke ikan. Kita punya ternak ikan lele, kemudian diberikan. Nah, kalau itu tidak masalah. Tidak masalah. Selamatkan kita, jangan ikan lele ini selamatkan. Enggak masalah. Tapi dimasak dulu ya, atau langsung. Atau dikubur. Sekarang sebagian orang, na'udzubillah, diperjualbelikan. Sebagian orang diperjualbelikan. Lembu yang tertabrak, mati, mereka bawa ke sebuah tempat diperjualbelikan. Subhanallah. Orang yang sudah mengetahui dia mati dan dia tahu dan dia ini bahaya sama dirinya. Berdosa. Semua orang yang memakan daging itu berdosa sama dia. Kenapa? Karena yang dia jual bangkai. Yang dia jual bangkai. Apakah pengaruh sama diri kita? Wallahi jemaah, pengaruh. Di situ terkadang lemahnya semangat kita dalam ibadah itu. Waalaikumsalam. Bagaimana hewan buruan yang mati dengan tembakan? Apa misalnya hewan keburuan itu? Rusa. Jangan pula ayam hewan buruan juga kan? Rusa. Rusa termasuk hewan buruan? Nah, termasuk. Pertemuan kapan kita bahas ini? Nah, jadi dibolehkan kalau mengucapkan bismillah. Begitu mengucapkan bismillah, tembak. Ikuti di mana matinya. Sebagian ulama kalau masih bisa dipotong-potong. Namun kalau tak sempat memotongnya karena sudah mati, namun dilepaskan terlebih dahulu dengan bismillah, itu sudah halal. Namun kalau itu hewan buruan. Tapi kalau dia bukan hewan buruan, ditembak, mengucapkan bismillah, ayam mungkin misalnya, ya ucapkan bismillah, tidak termasuk. Tidak termasuk. Karena dia harus disembelih. Faham ya? Jadi kalau mengucapkan bismillah itu dibolehkan, itu halal. Kalau dia hewan buruan. Wal mutaraddiyah, hewan yang
mati karena jatuh dari kejauhan tadi atau tempat tinggi atau sumur. Kemudian an-natihah, hewan yang ditanduk oleh hewan lain. Berantem nih kambing, mati. Enggak boleh dimakan, haram. Berkaitan tentang dua bangkai, kata Nabi SAW ada dua bangkai yang dihalalkan. Uhillat lakum maitatan wa daman, fa ammal maitatan fal hut wal jarad, wa amma daman fal kabid wal tihal. Kata Nabi SAW, dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatan fal hut wal jaradu. Adapun dua bangkai itu, yang pertama adalah bangkai ikan, kemudian bangkai bilalang. Nah, ini boleh. Bangkai ikan di laut itu misalnya terapung dia, kalau masih bisa dimakan ambil. Musim banjir misalnya, ikan tuba matian, tak tahu entah matiannya kenapa, kita nampak itu ikannya besar kali, kita ambil, masih bisa dimakan, bagus, nggak bau, dah makan, halal. Bangkai ikan dihalalkan. Kemudian bilalang, bilalang yang mati, bilalang yang mati halal. Bilalang yang mati halal. Wa amma damani fal kabid wal tihal. Adapun dua darah yang dihalalkan adalah al kabidu wal tihal, darah hati dan limpa. Kemudian kata Nabi SAW berkaitan tentang yang di laut, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuha, al-hillu maitatuhu. Kata Nabi SAW, air laut itu suci. Air laut itu suci. Suci airnya, suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Ada suci tapi tidak mensucikan. Air kopi suci tapi tak boleh mensucikan. Artinya tidak boleh digunakan untuk mandi janabah, enggak boleh. Enggak boleh digunakan untuk wudu, enggak boleh. Memang kopi wudu ya. Air kelapa naam termasuk tidak? Dia termasuk suci tapi tidak mensucikan. Kan ada nama-nama air yang suci mensucikan. Ada berapa? Ada 7. Air embun itu suci mensucikan, boleh berwudu. Termasuk air laut ya. Ustaz, lautnya tuh airnya tuh kayak kopi mik. Suci. Air dalam bambu itu dari mana asal? Air hujan? Air hujan boleh. Itu ya dari mana? Memang ada setiap bambu. Hah? Oh, kayak kelapa. Kayak kelapa. Airnya apakah termasuk itu yang 7 tadi? Syubhat, nama. Syubhat sahih. Sah. Syubhat. Air bambu. Jadi syubhat ya. Syubhat air bambu, jangan pakai.
Ya, mesti ada air sumur dan air mampu. Jadi sahih. Jadi di air laut itu suci ya. Air laut itu suci, boleh diminum, boleh digunakan untuk bersuci, boleh. Al-hillu maitatuhu, kemudian bangkai yang di laut itu halal. Ikan yang di dalam laut halal. Kecuali beberapa dari hewan-hewan yang terjadi khilaf dipersisikan para ulama. Namun secara besarnya itu dihalalkan yang di laut. Secara besarnya. Kemudian terakhir tadi di dalam ayat ini, wama akala as-sab'u illa ma zakkaitum, dan apa-apa yang hewan yang diterkam oleh binatang buas mati, maka ini haram. Hewan yang diterkam oleh binatang buas ya, binatang buas mati, maka ini haram. Illa ma zakkaitum, kecuali masih sempat disembelih. Kambing misalnya diterkam oleh tikus. Maher, tikus. Diterkam oleh harimau misalnya, mati kambingnya, maka tidak boleh. Atau kambing yang dibelit oleh ular belum disembelih mati, maka ini tidak boleh. Bukan berarti ular itu binatang, ya termasuk binatang buas ya. Jadi hewan yang terkam oleh binatang buas, kalau disembelih baru halal. Tapi kalau dia belum disembelih, maka haram. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim, kullu dhi nabin minaz siba' fa akluhu haram. Setiap binatang buas yang bertaring, maka haram dimakan. Setiap binatang buas yang bertaring, setiap binatang buas yang bertaring haram dimakan. Harimau, singa, maka itu haram dimakan. Apa namanya, harimau, macan tutul, beruang. Bagaimana dengan kera? Nah, bagaimana dengan itu? Bertaring dia? Apakah dia binatang buas? Apakah dia binatang buas? Gimana? Tupai bolehkan. Tupai halal. Tikus haram. Kenapa? Nanti ini masuk. Tikus termasuk yang harus dibunuh. Jadi perkara yang diperintahkan oleh syariat dibunuh, haram dimakan. Dan perkara juga yang tidak dibolehkan diminum,
dibunuh seperti apa? Semut dilarang dibunuh. Itu juga tidak boleh dimakan. Kecuali dielak apa namanya? Sudah susah, sulit untuk mengapanya. Tapi kalau memang sengaja makan semut gitu, karena dia nanti kita masuk riwayat itu. Jadi yang kullu dzinabin minas siba' fa akluhu haram. Semua yang bertaring, binatang buas yang bertaring, yang dia gunakan untuk apa namanya, menerkam, dia gunakan itu untuk mencari mangsanya, maka ini adalah haram, kata Nabi SAW, haram dimakan. Kera sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tidak membolehkan. Terjadi perselisihan para ulama tentang binatang kera. Musang, sebagian ulama berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Abi Ammar, dia berkatakan, aku pernah bertanya kepada Jabir tentang musang, apakah dia termasuk hewan buruan? Jawabannya na'am. Apakah boleh dimakan? Kemudian Jabir mengatakan na'am, boleh dimakan. Ini juga termasuk perselisihan para ulama tentang hewan musang. Ada di kandis musang? Oh, banyak. Hah? Jadi termasuk di dalam hadis ini sebagian ulama mengatakan itu termasuk hewan buruan tuh, musang. Namun sebagian mengatakan itu termasuk binatang buas. Musang itu termasuk binatang buas. Berarti kalau binatang buas tidak boleh dimakan. Makanya terjadi perselisihan para ulama. Jadi kalau kita masih ragu, syubhat. Kopi luwak. Allahu a'lam. Ustaz Irwan yang tidak. Ingat jemaah, kalau dia termasuk tadi haram, berarti kotorannya haram atau tidak? Masuk. Kalau misalnya dia mengatakan halal, kan khilaf tadi kan? Halal berarti kotorannya tidak najis. Kalau kopi luwak Bapak beragu, udah syubhat bentuk Bapak. Kemudian burung yang berkuku tajam. Burung yang berkuku tajam. Maka ini juga diharamkan berdasarkan hadis Imam Muslim. Burung elang, burung garuda, yang dia memang dia gunakan kuku itu untuk berburu ya. Dia gunakan kukunya tajam itu untuk berburu. Dia gunakan kukunya itu untuk berburu. Baik, ana rasa sampai sini jemaah. Insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan akan datang. Mazhab apa? Ahibati fillah.
Walaupun memang ada sembelihan, dalil sembelihan dari ahlul kitab yang dibolehkan, namun sebenarnya ini pembahasannya panjang nih. Udah datang bubur ya? Oh, udah datang bubur. Ya. Nah, dibahas juga ahli kitab sekarang, termasuk ahli kitab yang dimaksud di dalam ayat itu. Sebagian ulama mengatakan tidak. Kecuali dia ahli kitab Yahudi dan Nasrani di zaman sekarang, ada tes DNA sama dengan ahlul kitab Yahudi Nasrani hidup di zaman Nabi. Karena yang dimaksud sebagian ulama, yang dimaksud dibolehkan potong sembelihan ahlul kitab, yaitu ahlul kitab di zaman Nabi. Nah, kalau ada tes DNA cucu ke cucunya sampai sekarang, maka itu termasuk. Sampai seperti itu para ulama. Ini menunjukkan juga, ya, untuk kehati-hatian juga, tidak sembarangan, oh dia ahli kitab kok makan. Karena dibahas oleh para ulama, ahli kitab yang di sini dimaksud di mana? Apakah di zaman sekarang termasuk ahli kitab yang dibolehkan dalam syariat penyembelihannya, menikahi wanitanya? Maka ini panjang. Termasuk juga ahlul kitab yang dimaksud ke para ulama, ahlul kitab yang kitab di zaman Nabi masih hidup, tidak separah sekarang. Kenapa? Tidak begitu berbeda dengan hukum, atau tidak begitu berbeda dengan cara-cara Islam. Berbeda dengan ahlu kitab sekarang. Berbeda dengan ahlu kitab sekarang. Maka insya Allah nanti ini panjang ya. Kita akan jelaskan pada pertemuan besok hari ya. Besok hari Kamis. Besok hari Kamis. Kita jelaskan. Ahlul kitab ini itu pun tidak sembarangan yang disebut dengan ahlul kitab. Baik. Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.